Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alvin Kabarsa dengan NPM 23210015. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Microsoft Excel. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Microsoft Excel dan definisi Microsoft Excel. Sejarah Microsoft Excel dimulai pada tahun 1985 ketika Microsoft Corporation meluncur program ini sebagai aplikasi spreadsheet untuk sistem operasi Macintosh. Awalnya, Excel hanya merupakan alat pengelolaan angka sederhana, namun popularitasnya melonjak ketika versi Windows dirilis pada tahun 1987. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk mengorganisasikan, menghitung, dan menganalisis data numerik dalam bentuk tabel. Di dalam Microsoft Excel terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, pengelolaan dan perhitungan data. Yang kedua, analisis data, visualisasi data, manajemen data, dan pembuatan laporan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada di dalam Microsoft Excel. Yang pertama, title bar, merupakan baris judul yang menunjukkan nama dari file. Nama ini kita berikan ketika menyimpan file tersebut di komputer. Yang kedua, ada menu bar. Menu bar berisi beberapa menu utama di mana menu-menu ini memenuhi banyak menu lain yang dilengkapi dengan ikon-ikon untuk memudahkan penggunanya. Selanjutnya, nama kotak. Dalam lembar kerja pada Excel terdiri dari kotak-kotak atau blok, sel, dan masing-masing kotak tersebut mempunyai nama sesuai posisinya. Selanjutnya ada formula bar. Formula bar, kotak persegi panjang yang berfungsi untuk menampilkan dan mengedit isi dari sebuah sel yang sedang aktif. Bagian ini juga difungsikan sebagai tempat memasukkan rumus serta untuk mengedit dan memperbaiki rumus pada sel. Yang keenam, nama kolom. Kolom merupakan bagian yang melintang vertikal ke atas dan ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya sampai X, F, D. Jumlah dari kolom adalah 16.384 kolom. Selanjutnya ada row name, menggabungkan sel, dan penggunaan format. Terdapat beberapa rumus-rumus dasar dalam Excel. Yang pertama ada sum, menjumlahkan nilai dalam rentang sel. Contohnya sama dengan sum A1 sampai A10. Yang kedua ada average, menghitung rata-rata nilai. Contohnya sama dengan average B1 sampai B5. Yang ketiga ada min, menemukan nilai terkecil. Contohnya sama dengan min C1 sampai C10. Dan yang terakhir ada max, menemukan nilai terbesar. Contohnya sama dengan max D1 sampai D10. Terdapat beberapa rumus-rumus logika juga dalam Excel. Yang pertama ada if, melakukan uji logika. Contohnya sama dengan if A1 lebih dari 100, lulus, gagal. Dan yang kedua ada count, menghitung sel yang berisi angka. Contohnya sama dengan count E1 sampai E10. Dan yang terakhir ada counta, menghitung sel yang tidak kosong berisi teks atau angka. Di dalam Excel terdapat beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kelebihan Excel: analisis dan rumus lengkap, visualisasi data, fleksibilitas, dan kustomisasi, otomatis, integrasi Office, dan user friendly. Kekurangannya ada berbayar, kolaborasi terbatas, batasan data, membutuhkan keahlian, kekurangan keamanan dan audit trail, dan terakhir spesifikasi komputer. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.